Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP server atau Dynamic Configuration Protocol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Yusuf, nomor NIM 19051204021 dari Prodi S1 Teknik Informatika, kelas TI A 2019. Sini saya akan menjelaskan apa itu DHCP. Jadi DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut DHCP client. Kurang lebih gambarannya seperti yang ada di kanan tersebut. Kemudian bagaimana sih cara kerja DHCP server? Jadi yang pertama, DHCP server ini DHCP discover. DHCP discover ini meminta klien meminta nomor IP ke server. Jadi kayak broadcast mencari DHCP server. Kemudian DHCP over atau DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Kemudian DHCP request itu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Dan yang keempat, DHCP acknowledgement adalah server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien yang dengan sebuah acknowledgement. Apa sih kelebihan DHCP server? Jadi beberapa kelebihannya yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut jika dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP yang kompleks. Kemudian DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan kekurangan dari DHCP server yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Metode dalam konfigurasi DHCP. Yang pertama, konfigurasi dengan ring secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan fixed alamat IP address yaitu pemberian alamat IP yang sifatnya tetap value kepada klien yang memerlukan data MAC address. Oke, kita sekarang masuk ke dalam simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama yang kita butuhkan adalah server dan switch. Kita memerlukan server, kemudian switch. Server switch, kemudian ada AP. Access point. Kita pakai yang APPT saja. Ada dua. Kemudian kliennya pakai laptop sama smart device. Kita perlihatkan dulu port-portnya. Kemudian server ini IP-nya 253/25. Oke. Di sini pakai network 192.168.1.0/25.
ini 028, ini 128, 125. Oke, untuk server ini pakai 253/25 yang kemudian ini nanti meneruskan DHCP dari server. Sekarang kita setting dulu servernya, kita masukkan IP-nya flash ethernet 192.168.253, ini pakai /25 berarti jadi 128. Kalau udah kita masuk ke service, kemudian DHCP, di sini kita on kan. Kemudian untuk pool name-nya kita pakai server pool aja. Kemudian untuk gateway ini kita belum memakai gateway karena nggak terhubung keluar, jadi kita nggak perlu gateway. Kemudian DNS ini kita masih belum. Kemudian untuk start IP address yang akan dibagikan, kalau di sini dimulai dari 151 kalau di sini. Kemudian untuk maksimumnya untuk 50, jadi ini 151. Kemudian di sini ada 50 klien. Kemudian kalau udah kita save, nah dia akan berganti yang ada di sini. Dan kita masuk ke pengaturan, kita sambungkan dulu kabel-kabelnya, server ke, kemudian ini ke AP, kemudian ini ke AP, dan kita setting di access point-nya. Sebentar. Untuk AP pertama, bentar. Kita pakai settingan kayak kemarin aja. Jadi di sini AP1, kemudian untuk BPA2 PSK 1345678. Oke. Kemudian yang untuk yang AP2 kita nggak pakai autentikasi, jadi nggak pakai password. Kemudian untuk laptop kita ganti dulu jadi punyanya wireless, kita on kan, kita setting ke AP1, passwordnya saya itu 13558. Untuk IP nya kita pakai DHCP ya, kita lihat apakah dapat DHCP. Ternyata dapat. Untuk laptop ini IP nya 152, dia dapat IP 152. Kemudian di smartphone nya kita menuju AP2, ini tanpa password. Kemudian ini DHCP. Ternyata dapat 151 untuk si handphone ini ya. Kemudian kita coba apakah terhubung dari laptop ke HP. Akan kita ping IP 192 151 nya ya, kita ping dan ternyata terhubung dan berhasil ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.